Gila, gue keselnya udah sampai seubun-ubun gue. Kagak, gue gak marah. Gue kesel. Gila, 1.000 orang. Ngapain lu di sini? Ci bisa tidur, gak bisa. Gue udah kesel banget. Ngomongin Garuda lagi, ya udah gimana? At least Garuda dia mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan juga secepat mungkin, maksudnya kayak berusaha cariin gue solusi. Tadinya gue awalnya mau dipindahin ke Malaysia Airlines, tapi karena gue bisnis kelas kan gue bilang gue mau bisnis kelas juga gitu. Karena flight 7 jam capek, 7-6 jam capek kan, tapi gak bisa, gak adanya ekonomi kelas dan duduknya harus pisah-pisah antara anak-anak. Jadi repot, kesian anak gue ntar restless juga kan kalau sendiri, sebelahnya ada orang lain gitu. Jadi ribet banget gitu. Jadi gue bilang gue gak mau. Akhirnya gue sempet mau dipindahin ke Kantas, tapi gue gak bisa kekejar Kim Son Ho kan. Cuman akhirnya kayaknya mereka tahu karena gue mention terus di IG story. Gue bilang tanggung jawab gak? Kan gue udah nulis gitu kan, tanggung jawab gak? Gue karena gue mau nonton Kim Son Ho gak keburu gitu. Kalau gue jalan jam 7 dari Aussie kan berarti gue nyampe Jakarta itu tengah malam, gak mungkin keburu. Terus sorry ada lagi yang Kantas itu gue harusnya berangkat jam 2, terus nyampe Jakarta itu jam 7 malam, gak keburu juga kan gitu. Akhirnya kayaknya mereka kasih solusi, gue ke penerbangan jam 11.45, nyampe Jakarta 4.30. Jadi dari airport gue langsung ke GBK. Jadi dari airport gue langsung ke GBK cuy. Gue udah gak peduli deh, katanya harus mau pakai PVC whatsoever gitu. Gue gak bawa apa-apa deh, gue cuma bawa handphone sama bawa diri. Udah gak mau, gue udah gak tahu, gue udah bodo amat. Ya mudah-mudahan gue gak ada masalah lagi. Kalau besok tiba-tiba delay lagi ya mana gue tahu. Ya mudah-mudahan lu orang doain gue lah. Kalau besok delay lagi sih ya, gue bilang ke Garuda udah lu jual aja semua pesawat lu. Gue DM Pak Erick Thohir, Pak nggak niat tuh pesawat dijual semua, terus pesawatnya buat bayarin utang negara. Gue gituin, sumpah nih demi apapun nih, kalau sampai gue besok flight gue apa lagi, gue DM tuh Pak Erick Thohir, gue taruh di IG story, gue taruh di post biar lo orang pada baca ya. Pak, pesawatnya dijual aja semua, terus buat bayar utang negara. Kalau perlu bayar utang saya Jiwasraya, ya kan? Kan Jiwasraya nggak bayar utang saya, nggak bayar duit saya tuh Pak. Mending itu pesawat dijual, terus buat bayarin utang Jiwasraya ke saya. Rencana bagus kan Pak? Lu dengerin nih ya, gue udah ngomong nih. Lu gak komplain laki gue tuh udah, laki gue sama anak-anak gue udah kagak bisa. Laki gue juga emosi lah. Dia bilang aduh gila capek banget nih baru kali nih kayak gini nih, nyebelin banget ini. Dia udah marah-marah, cuman dia udah gak berani lebih marah dari gue karena gue udah lebih marah. Ngerti gak lu? Ya nih, lu orang nih 1.500 orang nih yang denger gue ya. Kalau sampai kan harusnya gue besok 11.45 dan gue bakal update nih. Gue bakal update gue di pesawat. Terus kalau gue udah jalan nih pesawat ya, gue update langsung nih pas gue udah kerek-kerek itu kan handphone masih boleh nyala ya. Gue post tuh di story, guys gue udah jalan, berarti gue aman nih 11.45. Kalau gue delay lagi besok ya, gue DM tuh Pak Erick Thohir. Pak nggak jual aja pesawatnya daripada masalah gitu ya. Kalau misalnya apa itu namanya failure mulu, mending tuh jual Pak pesawat. Kan bisa buat bayar utang Jiwasraya ke saya. Satu pesawat harga cukup lah. Kan saya nabung di Jiwasraya cuman gak banyak-banyak banget. Bisa bayar saya kali Pak. Lu orang ya kalau sampai kayak gitu ya, gue DM, gue pasang di apa itu namanya di feed, terus orang ramein di mana-mana. Kalau perlu lu masukin tuh ke Twitter ke segala macem ya. Saksi lu orang.
Sape lu mau DM PRD ya? Gue bukan sape-sape, gue netizen. Emang kagak boleh gue DM dia? Kan dia menteri, mesti mendengar keluhan rakyat. Nah DM mah DM aja. Nah lu sape nonton IG gua, live gua? Lu sape? Namanya sosial media, kalau dia kagak mau di DM mah ditulis tuh kagak boleh DM, bisa di private. Serah gue. Mau DM sape juga. Ya gue tahu ini mah udah bukan delay lagi, ini udah cancel atau nggak cancel. Ntar gue pakai patwal rame lagi katanya. Enggak, gue nggak usah pakai patwal, lu doain gue aja. Kayaknya doa netizen tuh lebih manjur. Cuman gue lebih sebel sama Mercure sih, jujur aja. Tapi ya dia udah minta maaf sih, hotelnya udah minta maaf sama gue. Cuman ya gue empet aja, tau nggak, sama itu resepsionis. Kalau bilang dirasisin kagak, dia juga Asia kok. Update Mercure ya, lu orang diblokir sama komen dihapus-hapusin ya. Iya dong, IG-nya kan terjadi nggak estetik lagi, say. Iya kan? Kan IG-nya nggak estetik lagi secara all akor member, bukan member, apa itu namanya? Apa itu? Hotel, ya kan? Ntar kan IG-nya kan harus estetik biar bagus hotelnya. Padahal enggak. Ya makanya jangan tertipu sama Instagram. Iya jadi dapat 2 kamar. Lu tau nggak kenapa gue kesel nih ya? Gue ceritain ya. Kenapa gue kesel sama resepsionisnya dan gue empet banget. Oke, jadi gini. Pertama, jadi kan gue datang sama beberapa, jadi ada beberapa yang ke cancel juga lah, sama-sama customer Garuda. Oke, udah lu nggak usah nginep di Mercure Sydney ya, gue bilang cancel aja, cancel kalau bisa, lu cari tuh hotel lain. Lah hotelnya di bawah standar siapa ya? Standar gue kagak masuk standar gue kagak pernah nginep di Mercure. Coba lu lihat tuh, lu lihat hashtag gue Agnes J Holiday. Ada kagak gue nginep di Mercure? Kagak ada. Jadi lu tergantung standarnya standar siapa. Standar di IG-nya dia ya jauh lah. Oke, jadi kan gue datang nih ya, kucuk-kucuk gue sama ada satu bapak-bapak juga nih. Dia sama bisnis kelas Garuda juga, jadi dia dapet. Gue nggak baca komen dulu ya, gue cerita dulu, gue harus fokus. Jadi dia dapat juga nginep di sini. Kita kan dari tim pihak Garudanya bilang nggak usah ada voucher, jadi kalian nanti langsung ke check in counter aja, bilang langsung kasih paspornya. Nah udah dong, jadi kita sama-sama nih ke check in counter, gue sama si bapak ini. Nah terus tau nggak, tempat check innya bilang, orang di resepsionisnya bilang nih, si cewek ini kan laki. Gue pertama udah nanya ke yang cowok jawabnya gini juga sama kayak yang cewek. Gue juga nanya di tempat yang cewek. Terus dia bilang gini, udah lu duduk aja, nungguin sampai room kalian ready. Kalian tunggu ya, silakan di tempat tunggu. Udah dong, akhirnya gue sama nih bapak nunggu di tempat tunggu 1 jam lebih cuy, kita dicuekin. Cuma nunggu doang, kagak ada kabar, kagak ada berita. Kayak orang lagi nungguin cowok yang halu gitu loh, ngerti kagak lo? Ya Cici biasa nginep di Four Seasons St. Regis. Iya makanya nggak mau lagi, nggak ada, gue nggak pernah ya. Kalau perlu gue kagak usah ke all akor lagi. Nah terus udah gitu, udah dong, jadi gue 1 jam lebih nunggu aja di ngejedok sama anak-anak gue di bangku, sampai akhirnya orang Garuda telepon, bu roomnya udah bisa kok. Terus gue tanya lagi dong, terus dia bilang oh iya harus tetap aja nunggu gitu. Ya udah jadi gue nunggu lagi, gue bilang saya masih belum bisa check in, nunggu. Nah udah akhirnya gue udah, terus tuh orang Garuda telepon lagi ke gue, bu sudah bisa kok, langsung aja bu. Oke deh, saya ke bagian yang member all akor ya, karena kan saya juga member nih, jadi ntar saya dari situ aja. Gue bilang oh iya bu, memang di sebelah kiri itu kan untuk all akor member minimal silver ya, bukan jadi kalau misalnya ada yang bilang oh mungkin cuman login aja kali Ci langsung jadi member, kagak. Karena kalau login itu membernya cuman blue ya.
Kalau ini minimal silver, jadi silver, gold, platinum baru bisa lu nangkring di situ, oke? Nah, terus udah dong. Gue ngantri itu di situ. Begitu gue udah cek, akhirnya bisa nih check in. Dia minta paspor gue under nama siapa. Terus gue bilang, kayaknya room saya harusnya 2. Intinya ini gue ngomong pakai bahasa Inggris ya, tapi gue terjemahin ke Indonesia. Gue bilang, kita kan, saya tuh berempat. Harusnya room saya 2 dong. Dia bilang, oh enggak. Terus gue udah tunjuk nih, dia tuh kayak ada list guestnya. Gue bilang, ini nama saya, nama suami saya, dan nama anak saya. Gue bilang, ini semua kita tuh berempat nih yang ada nama guest di guest listnya. Berarti harusnya dapatnya minimal 2 room. Oh enggak, kalian tuh 1 room. 1 room dan 2 bed katanya king. Ini bed apaan king? King Kong. Lu kira bed king tuh kagak ada sekecil-kecil begini. Kagak tahu apa ukuran size bed king kayak begini. Kagak ada. Terus jadi gue cuma dikasih satu kamar. Ya udah, gue pikir gue kagak mau ribet dah ya. Terus udah dong, gue konfirmasi lagi ke orang Garuda, Pak, ini saya cuma dikasih 1 kamar, emang saya cuma dapat 1 kamar ya buat berempat? Gue bilang gitu. Enggak Bu, ibu tuh udah confirm 2 kamar, kita udah bookingin ibu 2 kamar. Lah, gue udah nanya nih itu cewek rese ya. Dia bilang, iya sekamar gue berempat gitu ya, kayak lepet gak tuh gue. Terus udah dong, jadi gue mau gak mau gue harus ngantri lagi ke resepsionis. Ya kan, gue ngantri lagi ke resepsionis, gue check in lagi. Terus gue ngantri lagi di bagian all Accor member dong. Terus lo tau gak dia bilang apa? Terus ada orang Indonesia, dia bilang, lu harus ngantri. Dia bilang, gue bilang, lah ini kan priority, gue bilang gitu kan. Pokoknya udahlah, itu gue gak ceritain deh ya. Pokoknya intinya gue ngantri di priority lane. Si cewek ini ambil paspor gue, dia bilang, you have to queue. Dia bilang, lu harus ngantri. Lah gue bilang, lah gue kan tadi udah ngantri, depan gue kan ada orang, gue ngantri dong di tempat priority lane. Oh enggak, terus dia maksudnya dia nunjuk itu gue harus ngantri di tempat yang regular, ngantri orang-orang yang udah sampai ujung banyak, panjang banget. Lah gue bilang, lah ini kan priority lane buat member, gue kan all Accor member, ya harusnya gue di sini dong. Terus dia dengan nyolotnya bilang, kayaknya semua orang all Accor member deh. Anjir, dalam hati gue, kalau semua, gue tadinya tuh gue udah mau itu darah gue langsung teng ya ke kepala gue ya. Udah mau muncrat tuh darah, kayaknya udah teng ke kepala gue. Kalau gue kagak mau, gue mau bikin gila-gila. Gue tadinya tuh gue pengen ngomong, panggil aja manajer lu, cuman gue kagak mau bikin ribut di situ ya. Gue udah sabar, gue udah tarik napas ya. Kalau enggak tuh gue udah emosi, gue udah minta panggil manajernya dia tuh. Iya memang hotel Accor tuh biasa gue cuma di Sofitel sama Raffles. Sofitel itu juga Sofitel palingnya juga Fairmont. Gila, terus lu taruh di situ buat apa, jimat jin? Biar kagak ada jin masuk? Yakin lu semua yang ngantri di situ all Accor minimal silver? Kalau kayak gitu kenapa lu taruh dedemit di situ? Lu taruh tuh pajangan di situ, cabut aja. Kan di DM gue tulis tuh ke si Mercure-nya, lu cabut aja biar gak ngebingungin orang. Jadi semua orang ngantri yang reguler, kagak ada tuh sok-sokan eksklusif. Kenapain lu taruh di situ? Respon suami laki gue pas denger gue digituin, kan dia nungguin gue kan di bangku. Terus gue cerita gue digituin, gue udah emosi banget. Gue yakin tuh dia udah mau nyamperin tuh. Cuman akhirnya gue foto tuh cewek, gue post. Ini Mercure George Street. Baru kali ini ya gue di hotel manapun, di belahan dunia manapun, gue diginiin sama resepsionis. Kampret. Lu kira jadi member kagak mesti maintain poin? Udah pesawat, hotel juga kayak begini. Makanya gue positive thinkingnya kayak gue tulis, ya udah Tuhan terima kasih, Tuhan kasih gue banyak berkat, jadi gue kagak usah harus tinggal di hotel beginian lagi. Rasis kagak, Nadia rese sama gue, mau rasis apa? Cakepan juga gue daripada dia. Rasis apa? Dia rese sama gue, bukan bule.
Lah bule kan juga gak ada yang kelakuannya kayak begitu. Iya emang. Kagak, gue udah kagak makal gitu, gue udah sampai gemeteran tau gak gue. Itu gue kayak gue pengen meledak, tapi gue nggak enak sama orang lain ya kan. Gue pengen gue nggak kelihatan tadi muka gue langsung berubah. Gue digituin, dia pasti nggak terima lah gue digituin. Udah besok gue nyampe 16.30 ya, mudah-mudahan aja nggak delay lagi ya. Lihat aja lu kalau delay. Apa sengaja mungkin viral lah, lu kagak tahu IG-nya dia kan diserbu sama netizen gua, sama netizen. Langsung dihapus-hapusin komennya. Yang pada komen diblok-blokin sama dia. Mau viral dari mana? Viral jelek. Lu kira dia juga kagak butuh komen bagus? Butuh lah cuy. Enggak, gue gak ngantri reguler. Akhirnya gue bilang sama orang Garuda, saya udah gak tahan ya. Gue bilang, saya gak tahan kalau harus ngantri lagi di bawah dan diperlakukan seperti itu. Terus orang Garuda, kita juga tidak mentolerir perlakuan seperti itu karena kita bayar biasa Bu, kita bayar normal gitu. Kita tidak mentolerir hal-hal seperti itu, dia bilang begitu. Dari pihak hotelnya kita akan memberi masukan ini ke pihak hotel juga, orang Garuda. Akhirnya gue bilang saya nggak sanggup untuk ngantri lagi di bawah, apalagi saya udah digituin, saya nggak mau ya, kayak bilang. Saya nggak masalah ngantri kalau memang nggak ada tulisan itu. Gue nggak masalah ngantri, tapi itu kan ada tulisan itu. Dan gue merupakan member Al-Akor gitu. Terus apa gunanya? Terus akhirnya kunci gue, terus dia bilang boleh nggak Bu kalau misalnya pihak hotel tinggalin aja kuncinya di dalam kamar, karena kan gue pas lagi makan tuh dinner, dia bilang. Terus gue bilang ke dia, mohon deh, saya minta tolong banget, tinggalin aja ke dalam kamar, nggak apa-apa, kamarnya buka aja, sama pihak hotel buka aja, saya nggak ada di kamar, masukin aja, taruh di dalam kamar kuncinya, saya udah nggak sanggup ke bawah daripada saya emosi. Lu posting to the meet di mana? Ini di IG story sama di Google review. Ada kok foto dia, cakep banget. Gak ada, Garuda kan udah kagak ada first class. Dulu kan Garuda yang first class cuman Amsterdam doang. Kagak ada, kagak laku. Balasan DM hotel apa, dia udah minta maaf. Terus dia bilang pokoknya intinya dia akan telusuri dan dia akan memberikan training tambahan untuk orang yang handle gua pas check in. Terus dia bilang ada hal lain yang bisa dibantu nggak? Gue bilang nggak ada. Terus gue marah-marah lagi. Udah, pokoknya intinya gitu, nggak usah lu bantu-bantu gue lagi. Gue udah pengen cepetan pulang dari sini. Terus gue bilang, oh ya satu hal ya, gue bilang tolong kayaknya lebih baik tuh cabut aja tuh tulisan. Gue bilang gitu. Udah minta maaf secara langsung belum, cuma dari DM doang. Jadinya dapat 2 kamar. Ya udah, memang gue harusnya dapat 2 room. Akhirnya kunci roomnya ditinggalin di dalam kamar gue. Gue nggak mesti check in lagi. Ya doain aja ya, gue tuh nyampe jam 4.30, belum ngambil baggage. Mudah-mudahan baggage juga cepet, kagak pakai 1 jam kayak biasanya di Soekarno Hatta. Lu tahu kan, biasa baggage aja bisa 1 jam baru keluar tuh baggage. Nggak tahu diapain dulu, didoain dulu kali itunya, apa namanya tuh, koper mungkin didoain dulu sama orang di Cangkareng, biar apa kagak tahu gue, biar suci kali. Biasa kan bisa sampai 1 jam ya, kagak ada cepet-cepetnya. Mudah-mudahan kagak, doain gua biar besok kagak delay. 1, tetap jam 11.45 tetap jalan, gak delay. Terus juga
itu koper kagak didoain satu-satu keluarnya cepet, mungkin 5 menit 10 menit gue bisa tolerir. Terus juga bea cukai ya, kagak nih red line muka gue, muka just tip ya kan. Terus juga apa lagi tuh namanya, jalanan lancar, semuanya lancar ya. Gue langsung ke GBK jadi bisa nonton Sonho. Gue mau ngadu besok sama Sonho, Pak. Gue hampir gak bisa nonton lu apa, tapi gue tadi gue beneran mau nangis. Gue beneran mau nangis. Tuh kan jadi nangis. Jadi nangis. Gue kesel banget. Tuh kan jadi nangis. Tuh kan gue bego. Bukan jadi nangis beneran. Malu gue. Duh, gue cari tiket susah-susah, gue udah belain ganti-ganti schedule terus kayak gini. Kan jadi nangis. Gue udah tahan-tahan dari tadi, gue udah kesel banget. Ya menurut lu gimana? Gue kan ganti pesawat kan, gue ganti schedule pesawat tuh sampai 2 kali. Maksudnya tadinya kan gue kan pergi tanggal 28, terus dimajuin tanggal 27. Gue harus ganti tiket lagi, harus cari lagi hotel, gue cari lagi cuman demi gue nonton ini. Terus tiba-tiba flight gue cancel, terus harus berubah. Ya menurut lu gimana? Gue kan cari tiket juga gak gampang. Terus ketemu si resepsionis Dajjal. Gue bukan apa ya, tuh kan gue jadi cengeng. Gitu deh. Ya gimana, gue tahan-tahan dari tadi. Terserah deh mau gue dibilang cengeng mau apa, bodo amat. Cuman karena fanmeet, bukan masalah itunya. Gue udah tahan-tahan, kayak oper-oper sana sini kayaknya susah banget. Terus mesti ngadepin si wanita kampret itu lagi. Terus belum lagi kan repotnya anak-anak segala macem, gue rubah schedule. Pulang pergi loh gue dikerjain kayak begini kan. Terus gue harus nginep di hotel kayak begini. Gue gak komplain deh mau hotel bentukannya kayak gimana, cuman kan ya elah. Gila deh, gue kayak jadi nyebelin banget lah. Gue lebih kesel sih. Gue tuh orangnya kayak gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang benerannya tuh gue bisa marah maki-maki orang sampai keluar sumpah serapah. Mungkin semua binatang-binatang di kebun binatang bisa gue keluarin semua. Gue tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu. Mungkin orang ngelihat gue julid apa segala macem ya itu, tapi realnya tuh gue jarang marah. Gue tuh orangnya nggak bisa marah, gue tuh nahan. Maksudnya gue kalau gue ngomong rasional gitu loh. Maksudnya gue kasih tau lo kenapa gini kenapa gitu. Cuman gue bukan tipikal orang yang bisa marah maki-maki teriak-teriak gitu tuh. Gue bukan kayak gitu. Cuman gue kalau udah selesainya ya gue jadi kalau kesel gue jadi nangis.
Karena gue nggak bisa marah, ngerti gak lo? Gue mau rehat juga, gue udah kesel duluan dari tadi. Kenapa gak minta suami urus? Laki gue tuh orangnya gimana ya? Dia tuh lebih kayak iya aja, tapi tuh entar ngedumelnya tuh ke gue gitu. Dia tuh tahu banget gue tuh lebih bisa nyelesain masalah-masalah kayak gini. Dia tuh kayak iya kayak nggak mikir gitu, tapi ntar abis itu ngedumelnya ke gue. Jadi daripada gue di ngedumelin 2 kali, gue kesel 2 kali, mending gue yang turun tangan. Voucher makan udah gue buang. Ya gue juga ya, kalau mungkin di posisi gue sekarang juga gue masih lebih mending lah daripada orang yang di Jakarta yang udah terbang 2,5 jam. Lu bayangin kayak gimana, udah terbang 2,5 jam terus harus putar balik ke Jakarta, terus dibilang flight bakal jam 7 ya, ternyata mulur sampai jam 9 ganti pesawat, terus nunggu lagi dan gak terbang-terbang. Itu tuh gue dapet info itu tuh semua dari followers gue yang memang ada di pesawat itu juga gitu. Dan gue pas konfirmasi sama Garuda, dia bilang oh masih still on jam 9 jam 7 nyampe Jakarta. Ternyata tuh pesawat gak terbang-terbang, ngerti gak? Jadi 2 kali failure. Itu orang yang dalam pesawat itu perasaannya ya gimana, lu 2,5 jam udah terbang terus harus balik lagi ke Jakarta. Dan itu mereka nunggu di airport luntang-lantung lebih lama daripada gue. Ya gue sih masih seberuntung itu ya. Cuman kan gue tuh capeknya, perasaan gue tuh capeknya, ya ampun buset ya, gue travel aja gue kayak perginya udah diribetin, gue harus ganti schedule berkali-kali gitu, gue harus ganti hotel segala macem, terus harus tiba-tiba booking hotel lagi cepet-cepet, sesuaiin jadwal lagi gitu sama yang lain-lain. Kan gue ada kerjaan juga gitu loh, anak gue kan juga banyak urusan juga, les-les segala macem. Terus sekarang gue mau pulang, kayaknya ada aja masalahnya. Maksudnya kan gue bener-bener ngebela-belain gue pilih tanggal segitu kan buat gue nonton. Dan gue kan nyari tiket juga gue pakai usaha, nggak cuman gue pakai duit gitu loh. Ya mungkin ada bagusnya sebenarnya kalau jadi orang yang marah-marah, maki-maki gitu kali ya. Iya, gue diundur besok. Ya nggak mungkin uang tiket suruh ganti, kan dia udah kasih gue flight lagi. Ya gue juga nggak ngerti lah. Ya kalau orang bilang kan, si Jovi kan juga hari ini juga sama tuh kan, dari Jakarta ke dari Singapura ke Jakarta harusnya 9 pagi, jam 7 malam. Tadi gue juga chat-chatan sama Jovi juga. Gue juga nggak tahu lah, mendingan nggak usah ada flightnya gitu loh. Kalau misalnya kayak pesawatnya nggak yakin bisa dipakai gitu, nggak usah bikin flight banyak-banyak sih. Dia kan dari awal udah jelas. Jangan seenak-enaknya ngerubah orang jadwal karena pesawat nggak full dijadiin satu, terus udah gitu sekarang failure. Emang tuh pesawat kagak pernah di maintain apa? Kan kita bukan budget airlines Garuda gitu loh, pesawat nomor 1 di Indonesia sebenarnya kan.
Kalau gue naik budget airlines ya udah gue terima deh, pesawat ada failure, namanya juga budget. Ini kan enggak. Ya gue juga tahu, gue juga bilang sama laki gue ya, ada bagusnya juga lah daripada yang kayak udah terbang 2,5 jam terus pesawat ketek-ketek atau gimana. Gue juga nggak ngerti, engine mati apa-apa, gue nggak paham deh. Gue bilang gue kalau kayak gitu gue bisa stres sih. Ya memang ada bagusnya juga, cuman kan orang, ya gue juga ada yang orang bilang udahlah lu baru kayak gitu aja ngeluh. Ya anjir, gue bayar mahal ya, masa gue nggak ngeluh? Ini kan service, jir. Semuanya ini kan hospitality, service, jasa. Ya berarti lu bayar mahal buat service mereka, buat jasa mereka. Masa gue gak boleh ngeluh dengan biaya yang udah gue keluarkan puluhan juta? Gue gak boleh gitu ngeluh dan gue kesel. Lu udah dikasih berkat banyak, hal gini aja ngeluh. Anjir, hal gini aja ngeluh. Lu kagak tahu berapa duit satu tiket, nyong? Ya tahu, gue mah tetap bersyukur. Lu kira gue bersyukur sama Tuhan. Gue bilang kan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya berarti Tuhan memang kasih gue berkat biar nggak tinggal di hotel kayak begini. Kan gue bersyukur sama Tuhan. Gue bersyukur, gue kagak nyalahin Tuhan. Kagak. Gue nyalain company-nya, gue nyalain hotelnya, gue nggak nyalain Tuhan. Enggak. Iya, emang kadang netizen tuh suka seenak jidatnya yang ngomong. Bengep dah mata gue lagi, udah sebelah, udah gede sebelah. Ya udah kali aja sebelahnya sini jadi sama gedenya ya kalau nangis. Apa lanjut aja nangis ya? Lanjut kali ya nangisnya. Kan ini mata gue gede sebelah. Kalau gue nangis kan nanti bengkak. Yang sini sama gedenya kan. Kalau ntar ketemu Sonho gede sebelah kan jelek. Duh. Ya kan gitu sekalian aja daripada ntar gue bengep besok gimana? Ayolah, kagak ada cakep-cakepnya. Udah gue ketemu Sonho. Udahlah gak apa-apa lah. Bagus ketemu. Ntar gue mau ngadu. Jangan gue mau ngadu lagi, nanti gue nangis lagi. Jangan ngomong ngadu lagi, nanti gue nangis. Aku gue ngadu, besok gue nangis beneran gimana? Aduh kada. Tuh kan cengeng gue. Aduh, kalau besok gue ngadu terus nangis ketawa gimana? Ini bener definisi nangis sambil ketawa. Udah deh ya. Ntar gue nangis lagi makin mengep gue. Anak Audrey udah tidur. Gue tidur sama Audrey. Laki gue udah tidur sama Bradley di sebelah. Gue gak ngelawak. Cuman kalau gue ngomong ngadu gitu gue jadi nangis sekarang. Ngebayanginnya sesusah itu kan. Ngebayangin lagi. Diam. Ya, namanya juga lagi begini kebawa perasaan. Aduh. Iya bahagia, mata gue bengep gimana? Kalau segede bola kasti. Aduh udah gak ada cakep-cakepnya dah gue. Udah malah gue kagak jadi gak bisa bikin outfit tukuin Sonho kan. Hilang konten gue deh.
Duh, Tuhan, udah lama gak nangis, enak juga rasanya nangis. Biar sadar kadang hidup itu ada cobaannya. Iya, sekarang entah kok besok mata gue segede bola kasti bagaimana. Kasti bukan kasbon, bego. Dah nggak mau, gue nggak mau bayangin lagi. Gue nggak mau bayangin yang macem-macem dulu, gue takut kecewa. Pokoknya lu orang doain aja dulu, semoga gue besok nggak delay lagi terus segala macem. Karena tuh pas-pasan banget, gue kan nyampe 4.30. Selesai boarding bisa imigrasi segala macem jam 5. Itu kalau on time. Belum itu kan gue bilang baggage lama. Terus custom macet. Soalnya itu mulainya 6.30. Ya kan? 6.30, jadi tuh bener-bener pas-pasan banget. Naik ojek gimana ceritanya lu? Lah gue naik motor tetep aja sama, kalau dari bandara mah macet juga naik motor. Gak usah nunggu koper, suruh Garuda anterin ke rumah. Yang ada nanti apa namanya, ini lagi gue kagak nyampe tuh itu gue, koper gue. Udahlah. Amin ya. Udah pokoknya besok gue update. Gue flight 11.45 dari sini, berarti di Jakarta itu jam 8.45. Jadi tungguin gue updatean IG gue sekitar jam 8-an ya. Kalau gue udah jalan berarti aman gitu guys. Oke. Oh ya, mending gue jalan langsung ya. Bisa ya, bener juga. Ya udah pokoknya yang penting nggak delay dulu deh. Ntar gue update. Oke, thank you guys. Pagian gimana lo? Ini aja jam 1 malam, pagian subuhan. Boro-boro pagian tidur. Orang udah jam 1 malam. Flight 11.45 Sydney. Nyampe 11.45 Sydney, berarti Jakarta itu jam 8.45. Ya. Lu kompres mata lu, boro-boro nyari di sini ada kompres. Sikat gigi aja nggak dikasih, untung gue bawa. Boro-boro ada kompres, mau kompres pakai apa? Iya, gue balik, gue langsung ke bandara, jadi gue ya udah bajunya yang seadanya aja gitu. Udah gue nggak mau bawa make up juga seadanya, make up dari pagi. Ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting gue nonton deh. Kagak ada, boro-boro lu ngarep es batu, air mineral aja kagak dikasih. Emang ini hotel mahal, ini kan bukan hotel mahal. Makanya gue kan kagak pernah nginep di hotel begini. Sendok.
nggak usah ngada-ngada make up gue di kamar gue kan pakai coat, nggak bisa pakai sidik jari, nggak bisa masuk. Udah ganti flight lain, ini udah paling cepet. Konten ganti, gue bawa make upnya sederhana guys. Jadi gue cuma membawa bedak, terus sama gue cuma bawa alis, blush on, sama eyeshadownya juga cuman warna-warna peach gitu doang. Jadi nggak banyak. Gue bawa maskara tapi nggak bawa jepitannya, kan jadi nggak bisa. Enggak, gue tuh nggak pernah make up, gue nggak pernah touch up make up di pesawat. Iya, gue kayak orang susah aja kan bisa beli make up di sono di airport. Iya bener juga ya. Ke Bali itu berangkatnya pagi, cuman kayaknya udah kagak ada bisnis apa gimana gitu ya. Ya udah, lihat dah besok bagaimana ya. Iya bener beli makeup di airport, gue jadi bego. Ini lu tau gak, gue udah kayak energi gue tuh udah kekuras abis sampai ke jempol. Jadi gue udah kagak bisa mikir. Tadi sih mikir cepet. Pokoknya gue harus bikin ini rame biar gue bisa pulang. Muak dari mana lu? Muak gue nyampe ke sono aja udah bagus. Muak. Iya gitu. Ya udah. Kenapa nggak kata? Soalnya kayaknya kalau nggak salah pas gue cek kantas itu nyampe di Australinya lebih malam, apa perginya lebih malam ya. Terus juga nyampe ke Jakartanya lebih malam. Jadi kan sebenarnya tuh flight schedule-nya si Garuda ini tuh paling enak. Nyampe Jakarta tuh jam 4.30 sore. Jadi maksud gue nyampe rumah kan sore-sore malam gitu, terus beres-beres, unpack bisa tidur. Maksudnya gitu. Jadi kenapa gue pilih Garuda. Tapi ini khawatir, ini udah ada solusi, udah. Cuman yang dikhawatirin mata gue bengkak atau delay lagi, kan lu kayak gak tahu. Ini aja gue di PHP-in berapa kali. Ntar kalau besok gue di PHP-in lagi gimana? Sama suami pisah kamar, menurut lu gimana? Gue udah dapet hotel aja udah bagus. Namanya juga hotel dikasih, lu ngarep apa di suite? Lu ngarep Garuda ngasih gue di Crown? Kagak sanggup. Lu bayangin kemarin gue habis tinggal di Crown, lihat Shilok dari lantai atas. Sekarang genteng orang gue lihat. Lalu mah jangan ngingetin gue napa. Kemarin kan gue bisa sombong sama mbak tukang bakso. Oh sekarang gak bisa gue. Gak bisa. Lu jangan kirimin gue begini ke mbak tukang bakso ya. Tadi ketawain gue. Gue dibully sama dia. Gue lagi gak bisa sombong guys. Ntar kok gue udah pulang baru gue bisa sombong lagi.
Iya, sian kan. Padahal gue udah mengiming, gue udah bahagia tuh. Aduh, hari ini gue udah ngeliat Opera House dari atas lantai tinggi, ngeliat Abang Shilok di bawah. Terus besok gue ngeliat Opa ganteng. Dikasih genteng gue hari ini. Plan B-nya apa kalau delay? Kalau delay lagi, ya udah berarti kan gue emang udah nggak ada nasib nonton Kim Son Ho kan ya. Berarti gue harus DM Pak Erick Thohir. Gue suruh jual itunya, pesawatnya. Terus balikin duit gue yang di Jiwasraya hasil jual pesawat gitu. Nggak mau beli pesawatnya orang failure. Sabar amat. Ya sabar lah, duit gue di Jiwasraya kan lumayan. Gak apa-apa deh gue gak nonton Kim Son Ho kalau duit gue balik. Ini pokoknya ini bakal ini gue sentil terus sampai 6 bulan ke depan, lihat aja. Iya pokoknya gue sentil terus. Gue bilang, lu Garuda kagak jadiin Kim Son Ho brand ambassador, kan udah ngilangin tiket gue gitu. Kalau misalnya delay ya, mudah-mudahan kagak. Ya kali dia kagak mau wanti-wanti gitu. Udah ya. Udah pokoknya besok tunggu updatean gue jam 8.45. Berarti 11.45 sini. Mudah-mudahan semua lancar ya. Dah guys. Good night. Dadah. Bye, thank you semuanya.